sudah demam atau belum, Bu? Enggak, Bu. Enggak ya. Kalau begitu saya cek dulu suhunya ya, Bu. Berdasarkan hasil pemeriksaan suhu tadi, bayi Asada suhunya normal ya, yaitu sekitar 36,6 derajat Celcius, sehingga vaksin BCG bisa kita berikan. Sekarang kita persiapan untuk pemberian vaksinnya ya. Oh ya Ibu, untuk pemberian vaksin BCG ini yang disuntik adalah lengan kanan ya, jadi diputar Ibu kepala adiknya sebelah sini. Ya. Nah, area injeksi untuk vaksin BCG yaitu sepertiga atas lengan kanan, tepatnya yaitu internus musculodeltoideus ya. Jadi kita cari di sini dari akromeon ini ya, atau pangkal bahu ini, kemudian kita tempelkan 3 jari seperti ini. Jadi sekitar sini ya nanti ya area injeksinya. Kemudian kita desinfeksi dengan kapas yang sudah direndam dengan air hangat. Cara desinfeksinya bisa memutar sirkuler atau satu usapan lurus dari atas ke bawah ya. Sudah. Nah, cara penyuntikan dari vaksin BCG ini yaitu intrakutan ya atau intradermal, jadi tepat di bawah kulit, sehingga sudut injeksinya yaitu 15 sampai 20 derajat. Caranya yaitu kita regangkan ibu jari kiri kita seperti ini ya. Kita regangkan, kemudian pastikan spetnya ini mengarah ke atas seperti ini ya. Jangan terbalik seperti ini. Jadi harus ke atas seperti ini. Baik. Nah, jadi 15 sampai 20 derajat itu sangat pendek ya sudutnya, sekitar ini. Nah, kemudian siap kita masukkan, kita dorong ya. Udah. Injeksi intrakutan 15 sampai 20 derajat ya. Jadi seperti ini ya arahnya ya. Dan kita dorong. Sudah. Tolong ditekan sebentar ya, Bu. Nah. Setelah dipakai, supaya langsung dibuang ke safety box ya. Nah, kita sampaikan kepada ibu kalau bekas suntikan ini tidak boleh ditekan terlalu keras, tidak boleh dimasasa, atau bahasa Jawanya tidak boleh diunyak-unyak seperti itu ya. Ibu ini ditekan seperti ini saja ya, ditekan lembut ya, kurang lebih 5 menit. Kalau sudah 5 menit nanti kapasnya. Nah, vaksin yang kedua yaitu vaksin hepatitis B ya. Kita menggunakan single dose atau dosis tunggal. Nah, untuk area injeksinya yaitu di area vastus lateralis atau paha bagian luar ya. Seperti di gambar ini ya, ini sudah ada pembagian areanya ya. Untuk injeksi vastus lateralis ada di sini ya. Jadi dia paha bagian luar, bukan paha bagian dalam. Kenapa? Karena di paha bagian dalam ini banyak sekali syaraf, sehingga kita hindari untuk menginjeksi area yang banyak syarafnya. Kita ambil kapas yang sudah direndam dengan air hangat. Ibu, ini untuk penyuntikan hepatitis B-nya di paha ya, Bu. Jadi nanti ibu ditegak-tegakkan nggih, waktu anaknya nangis, jangan sampai memegang lututnya terlepas. Jadi yang dipegang lutut si bayi. Nah, seperti ini ya, Bu. Nanti mungkin karena anaknya kesakitan, dia akan bergerak kakinya. Jangan sampai ibu lengah kemudian terlepas ya memegang lututnya. Sudut pemberian vaksin hepatitis B karena SC atau
subkutan ya, yaitu sebesar 30 sampai 45 derajat. Mulai kita disinfeksi ya dengan cara sirkuler atau melingkar. Seperti ini ya, ini saya gunakan sudut 45 derajat. Kemudian kita tekan ini ya. Bentar Bu, lupa lagi. Pemberian imunisasi DPT, posisi lokasi penyuntikannya yaitu di vasus lateralis atau paha bagian luar. Nah, tepatnya di mana? Saya ambilkan gambar ya supaya mahasiswa lebih jelas. Paha bagian luar berarti yang ini ya, sebelah sini. Kita buat garis meridian sehingga paha bagian luar ini terbagi menjadi 3 bagian. 1, 2, 3. Posisi injeksi di vasus lateralis tepatnya yaitu kita ambil di sepertiga tengah di sini ya. Sudah jelas ya mahasiswa untuk gambarnya. Nah, sekarang kita langsung ke pasiennya. Vaksin DPT sudah siap ya, sudah berada di spetnya masing-masing. Maka yang kita lakukan sekarang adalah ambil 2 kapas yang terendam di air hangat untuk desinfeksi. Nah, tadi sudah lihat ya gambarnya, berarti area injeksinya di sekitar sini ya, di tengah-tengah sini ada injeksinya. Nah, kalau sudah kita desinfeksi bisa secara memutar atau sirkuler, bisa juga dengan 1 garis saja dari atas ke bawah. Cara penyuntikan DPT yaitu secara SC atau subkutan. Jadi kita cubit dulu ya, kita cubit paha si bayi dengan tangan non dominan supaya lapisan lemak si bayi terangkat. Bisa juga dengan cara IM, akan tetapi untuk bayi lebih disarankan dengan secara SC. Kenapa? Karena lapisan lemak pada bayi masih tipis. Kita mulai ya. Setelah masuk sepertiga jarumnya, kita aspirasi dulu ya, pastikan tidak ada darah yang ikut tertarik. Nah, kalau sudah kita tarik seperti ini, kita minta ibu untuk menekan secara lembut ya, akan tetapi tidak boleh dimasas atau bahasa Jawanya diunyak-unyak seperti itu ya. Tak tolong Bu untuk dipegang ya. Pemberian vaksin DPT sudah selesai. Pemberian vaksin campak. Pemberian vaksin campak ini dilakukan secara SC juga atau subkutan, akan tetapi di area sepertiga atas lengan kiri. Kalau lengan kanan khusus untuk BCG, lengan kiri untuk pemberian vaksin campak. Dosisnya sama ya, seperti halnya DPT yaitu 0,5 cc, sehingga kita hanya menggunakan jarum 1 cc. Baik, kita mulai ke pasiennya. Ibu ini nanti saya suntikkan vaksinnya di lengan sebelah kiri. Nanti minta tolong untuk memegang tangan si adik ya, pasti nanti adiknya akan menangis, jadi ibu tolong ditahan tangannya supaya lengannya tidak sampai bergerak seperti itu. Nanti mungkin dipegang gini ya Bu tangan adiknya. Ya, seperti ini ya. Nah, area penyuntikannya seperti apa? Kita tempelkan 3 jari di bawah prosesus akromeon atau 3 jari di bawah pangkal bahu seperti ini ya. Ini adalah area yang nanti kita desinfeksi ya. Kenapa
kenapa kita ambil di area sini? Karena ini adalah area di mana terdapat musculus deltoideus, seperti itu ya. Di sini. Sekarang kita desinfeksi, bisa dengan memutar atau dengan satu gerakan saja ke bawah. Dipegang ya Bu, ini nanti adiknya. Baik ya, di sini pastikan jarumnya mengarah ke atas. So, kita aspirasi dulu. Ya, tidak ada darah yang tertarik ya. Kemudian kita dorong. Oke, sudah. Ya, pemberian vaksin campak sudah selesai ya. Terakhir adalah vaksin polio ya. Untuk vaksin polio ini kita menggunakan dropper atau pipet untuk meneteskan ke mulut si bayi ya. Jadi dropper bentuknya seperti ini. Awalnya memang tersedia dalam bentuk vial ya, sama. Jadi tertutup dengan logam dan juga karet seperti yang tadi sudah saya tunjukkan di awal. Tutupnya dibuka, dilepas, kemudian diganti dengan dropper seperti ini. Dropper ini masih dalam keadaan tertutup. Kalau dibuka, caranya tinggal diputar seperti ini ya. Kalau sudah, kita ke pasiennya. Caranya adalah kita membuka mulut si anak menggunakan 2 jari, yaitu ibu jari dan telunjuk. Ibu, ini adalah vaksin polio ya, jadi tidak disuntikkan seperti yang lainnya, ini tinggal diteteskan saja ya. Seperti ini ya, kita membuka mulut si bayi sampai mulut bayi terbuka. Nah, kemudian kita teteskan vaksin polio ini sebanyak 2 tetes saja, tepat di bawah lidah bayi. Jadi ditekan ininya ya pada saat meneteskan, ditekan karet droppernya. Sisa dari vaksin polio ini jangan lupa harus disimpan di cool box atau termos pendingin ya. Sekarang kita sampai pada tahap terminasi ya, karena pelaksanaan pemberian vaksinnya tadi sudah selesai semua. Nah, jangan lupa setiap vaksin yang sudah kita berikan kepada si bayi harus kita catat di lembar riwayat pemberian imunisasi seperti ini ya. Kalau yang kita berikan adalah BCG, maka kita tulis di kolom BCG. Kita tulis tanggalnya, tanggal pemberiannya kapan ya. Misalkan BCG tadi diberikan pada saat bayi Asyada tadi masih umur 2 minggu, berarti kita beri tanggal di sini ya. Misalkan hari ini tanggal 16 Juni, berarti kita tulis di 0 bulan ini, 16 Juni 2020, begitu dan seterusnya ya. Kemudian kita sampaikan kepada si ibu mengenai kejadian ikutan pasca imunisasi atau reaksi setelah diberikan imunisasi yang akan dialami oleh si bayi ya. Baik Ibu, ini pemberian imunisasinya sudah selesai, tadi sudah saya catat. Ibu bisa kembali lagi ke sini pada saat anak usia 2 bulan ya Bu, untuk mendapatkan vaksin DBT dan polio ya, DBT 1 dan polio 1. Nah Ibu, memang ada beberapa reaksi yang mungkin nanti timbul atau dialami oleh si bayi Bu. Pertama, untuk BCG, vaksin BCG nanti dalam waktu sekitar 2 minggu bisa muncul bisul atau nanah di bekas suntikan lengan kanan tadi. BCG tadi kan di kanan ya Bu. Nah, kalau ada bisul dan nanah tidak perlu diapa-apain Bu, dibiarkan saja ya. Kemudian bisa setelah 2 bulan akan timbul jaringan seperti bekas luka gitu Bu.
kalau bahasa medisnya itu skar ya, atau jaringan parut ya. Itu normal Bu, ya itu normal, tidak apa-apa, tidak masalah. Timbul seperti bekas luka ya. Kemudian setelah anak diberi vaksin campak, kemudian DPT ya atau polio, anak bisa demam Bu. Tidak masalah, nanti bisa dikompres dan juga bisa diberikan obat penurun panas yang sudah kami berikan, yang tadi sudah saya berikan ya Bu. Nah, selain itu mungkin di bekas suntikan akan terasa nyeri juga. Jadi mungkin bayi nanti agak rewel, ibu tetap lanjutkan saja pemberian ASINya ya. Jadi nanti setiap anaknya nyeri, pasti anaknya akan minta nyusu ya Bu ya. Jadi tidak apa-apa. Mungkin nanti akan lebih sering menyusu si bayinya. Itu kejadian yang alamiah ya Bu ya, tidak masalah, ibu tidak perlu khawatir. Baik Ibu, terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Adik Asyada sudah selesai vaksinnya. Ya, terima kasih kembali Bu. Ya, sama-sama. Baik Ibu, ini dibawa lagi ya pada saat ke posyandu.